Selamat malam. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Semangat untuk terus belajar matematika. Ada pemikiran untuk kita membahas soal-soal kombinatori pada malam hari ini ya. Ini materi yang menarik dan menantang kita untuk banyak berlogika dibandingkan menghafal ya, dibandingkan sekedar mengingat. Agak berbeda dengan topik statistika yang di situ ada banyak formula yang harus kita ingat. Di topik kombinatori itu relatif sedikit formula untuk diingat, tetapi logika berpikir itu yang lebih banyak disasar ya. Jadi kita harus bisa memikirkan solusi secara logis begitu. Ya, formulanya sedikit ya, paling formula tentang permutasi, tentang kombinasi, faktorial ya. Formula-formula yang relatif mudah untuk diingat sebetulnya. Oke, kita akan bahas soal-soal kombinatori. Nanti di video kedua saya berpikir untuk membahas penerapannya di peluang ya. Jadi ini kan satu topik ya, biasanya satu topik kombinatori digabung dengan peluang ya, karena peluang yang dihitung itu nanti peluang yang berdasarkan perhitungan kombinatori ya. Oke, kita akan lihat soal pertama yang kita akan bahas ya. Ya, ini soal nomor satu. Nah, sebelum kita membahas soal ini, kita mesti ingat dulu bahwa kombinatori itu ada beberapa bagian di dalamnya, ya, ada beberapa kategori di dalamnya, yaitu kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Ya, nah kaidah pencacahan itu ada dua, aturan penjumlahan dengan aturan perkalian. Aturan penjumlahan itu sebetulnya relatif mudah logikanya karena menghitung semua kemungkinan yang secara logis akan terjadi. Itu aturan penjumlahan seperti itu, ya. Jadi kesulitannya adalah menghitung kalau jumlahnya banyak itu saja. Ya, sedangkan yang sering kali muncul digunakan adalah masalah-masalah terkait dengan aturan perkalian. Nah, kita lihat contoh nomor 1 ini ya. Dimiliki angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu angka yang tersedia. Nah, dari angka-angka tersebut akan disusun bilangan-bilangan ribuan dengan syarat angka yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Dengan kata lain, tidak boleh ada angka yang berulang. Angka kembar itu tidak boleh. Ya, jadi 6.666 itu tidak boleh karena angka 6-nya kembar 4 kali. Bahkan 6.623 itu sudah tidak boleh karena angka 6-nya kembar 2 kali ya. Itu seperti itu maksudnya. Nah, berapakah banyaknya bilangan yang bisa dibuat jika nilai bilangannya lebih dari 2000? Jadi bilangnya ribuan. Kita sudah harus paham bahwa bilangannya ribuan, tidak boleh ratusan. Nah, ribuan itu juga harus lebih dari 2000. Jadi kalau kurang dari 2000 juga tidak boleh. Nah, berapa banyak bilangan yang bisa dibuat? Ini contoh soal terkait dengan aturan perkalian. Ya. Jadi kita tidak sedang mencacah bilangannya berapa saja, tidak. Kita hanya menghitung banyaknya bilangan. Ya, nah kalau kita harus mencacah bilangannya berapa saja, maka sulit ya, sulit sekali ya. Karena banyak anak-anak bilangannya banyak sekali. Oke. Nah, yuk kita lihat ya. Jadi syaratnya tadi bilangan tidak boleh berulang. Jadi yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi, itu yang pertama. Kemudian bilangannya bernilai lebih dari 2000. Nah, kalau bilangan itu nilainya lebih dari bilangan tertentu, maka angka yang dilihat itu pasti angka yang paling depan lebih dulu. Jadi kita lihatnya dari sebelah kiri. Kita lihatnya dari sebelah sini, ya. Nah, angka berapa saja yang boleh mengisi
tempat ribuan, ini kan tempat ribuan, tempat ratusan, ini puluhan, ini satuan. Ya, kalau lebih dari 2000 syaratnya begitu, maka kita melihatnya itu dari posisi ribuan lebih dulu, angka yang paling kiri. Ya, paling depan atau paling kiri. Nah, paling kiri itu yang boleh mengisi itu hanya ada angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka 1 dan 0 pasti tidak boleh. Ya, angka 0 itu akan menjadi ratusan, menyalahi syarat bahwa bilangannya harus ribuan, dan angka 1 juga akan membuat bilangannya ribuan tetapi lebih kecil dari 2000. Jadi tidak boleh. Oke? Oke. Nah, berarti ketika kita membentuk bilangan, kita memilih angka-angka itu mengisinya dari sebelah kiri arahnya. Startnya dari kiri. Ya. Karena ada syarat lebih dari 2000 yang menyebabkan kita harus menentukan angka yang terpilih di sebelah kiri lebih dulu, di sini lebih dulu. Maka yang kotak berikutnya, tempat-tempat ratusan, puluhan, satuan itu nanti mengikuti. Ya, mengikuti, oke? Jadi ini dulu yang kita utamakan. Nah, di tempat ribuan itu ada berapa angka yang bisa dipilih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Jadi ini tuh ada 5 angka. Bukan angka 5, tapi 5 angka. Beda ya, ini bukan angka 5, tetapi 5 angka, yaitu angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita isi 5. Jadi 5 ini bukan angka ini, bukan. 5 ini adalah ini. Ya, ini masuk ke sini, oke? Jadi, angka yang diisi di dalam kotak itu adalah atau menunjukkan banyaknya angka yang bisa dipilih. Banyaknya angka yang bisa dipilih di tempat itu. Di sini tempatnya tempat ribuan. Kita punya 5 angka pilihan. Oke. Nah, dari sini kita bergerak ke kotak sebelah, ke tempat ratusan. Tadi kita sudah memilih. Nah, waktu kita membentuk bilangan ribuan itu, kan membentuknya bilangnya satu-satu kan. Tidak mungkin kita membentuk bilangan kok langsung banyak. Jadi bilangannya kan secara manual dibentuk satu persatu, begitu kan. Berarti kita memilih satu angka dari 5 ini. Kita punya 5 pilihan, tetapi ketika membentuk bilangannya, memilihnya kan satu persatu. Satu persatu dari 5 itu. Ya, dari 5 ini satu persatu. Nah, karena sudah terpilih satu lebih dulu di tempat sebelah kiri ini, maka di tempat ratusan di sebelah kanannya, nanti angkanya akan berkurang satu. Nah, sekarang kita cari dulu di tempat ratusan, apakah ada syarat atau angka di antara angka-angka ini yang tidak boleh? Nggak ada, semua boleh kan? Tidak ada pantangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak ada pantangan untuk mengisi tempat ratusan. Pantangannya tadi di tempat ribuan dia 0 dan 1 tidak boleh, tapi di tempat ratusan boleh 0, 1 boleh, 2, 3, 4, 5, 6 semua boleh. Berarti sejatinya kita punya 7 pilihan. Di sini tuh punya 7 tetapi sudah diambil 1 di tempat ribuan, maka tinggal 6. Gitu loh. Paham ya? Jadi 6 itu berasal dari 7 dikurangi 1. Punya 7 pilihan, tetapi 1 sudah digunakan. Di antara 7 itu, salah satunya sudah digunakan di tempat ribuan. Yang digunakan itu ya antara 2, 3, 4, 5, 6. Salah satunya. Satu persatu kan membuat bilangannya. Oke ya? Dari tempat ratusan bergerak ke puluhan. Yang di tempat puluhan juga semuanya bisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu boleh di tempat puluhan. Tetapi kan sudah digunakan 2, diambil 1 di tempat ribuan, diambil 1 lagi di tempat ratusan. Maka dari 7 berkurang 2 menjadi 5. Gitu. Dari puluhan ke satuan. Tempat satuan nggak ada pantangan ya, semua bisa. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua boleh. Tetapi sudah terambil 3. 1, 2, 3. Maka 7 dikurangi 3 itu 4.
Nah, karena ini aturan perkalian kan ini dikalikan 5 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, cara menghitung yang mudah, 5 kali 4 kan 20. Ya, 5 kali 6 30. 30 kali 20 itu 600 bilangan. Gitu ya, 600 bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 2000. Itu yang bisa dibuat ya. Oke ya, ini nomor 1 ya, nomor 1. Kita beranjak ke nomor 2 ya. Ada banyak soal yang kita bahas ya. Semoga kalian tidak jemu melihat videonya ya. Oke. Ya, nomor 2. Angkanya sama yang disediakan 0 sampai 6 sama dengan tadi. Tapi ini syaratnya beda gitu ya. Tetap ribuan, dibuat bilangan-bilangan ribuan dengan syarat angka yang sudah digunakan tidak perlu digunakan lagi. Ini sama. Nah, bedanya yang ini, berapakah banyaknya bilangan yang bisa dibuat jika nilainya kurang dari 5.000? Jadi kalau ini nilainya kurang dari 5.000 ya. Kalau tadi itu kan lebih dari 2.000 yang ini tadi. Nih, ya. Kalau ini bilangannya lebih dari 2.000. Ya, lebih dari 2.000. Nah, sedangkan ini kurang dari 5.000. Ya, bilangannya kurang dari 5.000. Nah, kalau lebih dari 2.000 tadi kan mengisinya dari depan. Nah, kalau kurang dari 5.000 ya sama dari depan. Ya. Maka angka-angka yang boleh mengisi di tempat yang depan ini, di tempat ribuan itu angka berapa saja supaya nanti nilai bilangannya kurang dari 5.000. Ya ada angka 1, 2, 3, 4. Kalau 5 nanti sudah lebih dari 5.000 pasti. 0 nggak boleh, karena kan syaratnya harus ribuan. Kalau 0 jadinya ratusan nanti ya. Jadi 0 tidak boleh mengisi tempat yang paling depan, paling kiri. Tidak boleh. Ya, oke. Berarti di sini kita punya 4 pilihan kan? Punya 4 pilihan. Nah, bergerak ke sini. Di sini kan semua boleh. Di tempat ratusan ini semua boleh. 0 sampai 6 ini semua boleh. Berarti kita punya 7. Hakikatnya punya 7 pilihan. Tapi sudah diambil 1 di tempat ribuan. Berarti tinggal 6. Ya. Lalu kita bergerak ke tempat puluhan. Semua boleh. Berarti ada 7 pilihan. Diambil 2 tinggal 5. Ya. Bergerak ke tempat satuan. Semua boleh. 7-7-nya boleh. Tapi sudah terambil 3 tinggal 4. Gitu ya. Maka 4 kali 6 kali 5 kali 4 ya. 20 dikali 24. 20 kali 24 hasilnya 480 ya. 480 bilangan. Ya, 24 kali 20. Begitu ya. Oke ya. Kita lanjut nomor 3. Angkanya sama, ini disediakan 0 sampai 6. Ribuan juga ya. Tidak boleh digunakan, tidak boleh ada angka kembar sama. Kemudian syarat lainnya itu berbeda. Ini genap, bilangannya genap. Jadi tidak ada syarat bilangan lebih dari kurang dari, tidak ada. Yang penting ribuan. Ribuan dan angkanya tidak kembar, angkanya berbeda. Ya. Kemudian syarat tambahannya bilangannya genap. Nah kalau tadi kan acuannya nilai bilangan lebih dari atau kurang dari bilangan tertentu. Maka melihatnya ya dari sebelah kiri. Mengisinya dari tempat ribuan, dari sebelah kiri tadi. Kalau sekarang kalau genap gimana? Bilangan kita mengidentifikasi sebuah bilangan itu genap itu caranya bagaimana? Caranya melihat angka yang paling belakang kan. Angka yang di sini ini. Jadi angka yang di sini ini berapa gitu loh. Yang di sini. Nah, genap. Jadi angka yang belakang harus genap supaya bilangan itu dinyatakan genap. Berarti yang boleh mengisi di tempat belakang, di tempat satuan itu ada angka 0, 2, 4, lalu 6. Gitu ya. Nah, kita cek dulu waspada nih. Ada angka 0 ya. Angka 0 itu dari tadi itu kan
sebuah angka yang spesial karena tidak boleh mengisi tempat ribuan di depan ini, angka 0 ya. Angka lain kan boleh, angka 0 kan tidak. Jadi angka 0 ini kan dari tadi memberi kesan memang agak beda sifatnya dibandingkan dengan angka-angka yang lain. Oke. Nah, kalau begitu kita cek dulu. Mari kita bayangkan. Di tempat satuan, ya, ini berarti kita punya 4 opsi, 4 pilihan angka, yaitu 0, 2, 4, 6. Ya, saya tulis dulu 4 ya. 4 pilihan maksudnya. Lalu kan saya akan bergerak ke depan, ke sana ya. Jadi mengisinya memang dari belakang. Kalau yang nomor sebelumnya kan dari depan. Ini dari belakang dulu karena syaratnya genap ini loh. Karena syarat genap ini. Dari belakang saya lari ke depan. Nah sekarang seandainya yang terpilih di tempat satuan di belakang ini angka 0. Angka 0. Maka berapa pilihan yang mengisi di depan? Nah, angka 0-nya. Berarti kan kita punya 6 pilihan. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 pilihan. Ya. Tetapi kalau terpilih angka 2 misalnya. Angka 2 yang terpilih. Ya. Berarti kita punya berapa pilihan? 1, 3, 4, 5, 6. Jadi kita punya angka 1, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 5 pilihan. Jadi kalau terpilih angka 0, maka di depan kita punya 6 pilihan. Tapi kalau terpilih angka 2 atau 4 atau 6, di depan kita hanya punya 5 pilihan. Karena 0 tidak boleh mengisi di depan. Oh berarti 0 beda sifat dengan 2, 4, 6. Ya, kalau begitu 0-nya jangan digabung di sini. Kita buat kotak tambahan. Ya, kita buat kotak tambahan. Nah, yang kotak tambahan itu khusus yang belakang untuk angka 0 gitu loh. Ya, maka ini nggak boleh 4, ini 3. Nah, di sini 1 karena hanya angka 0. Ya, yang belakang bawah ini hanya angka 0. Berarti punya satu pilihan. Nah, oke. Yang atas dulu kita selesaikan ya. Jadi yang belakang kita punya 3 yaitu 2, 4, 6. 3 pilihan maksudnya ya. Lalu kita ke depan. Karena angka 2 atau 4 atau 6 sudah terpilih di belakang, maka di depan yang semula ada 6 pilihan, kecuali 0 ya, karena 0 memang tidak boleh di depan, 6 pilihan berkurang 1 menjadi 5. Gitu kan. Lalu kita bergerak ke tempat ratusan. Ratusan boleh semua, termasuk 0 juga boleh. Ya. Berarti punya 7 pilihan, tapi sudah terambil 2. Belakang 1, depan 1. Tinggal 5, kan 7 diambil 2. 7 diambil 2, ya sisa 5. Ya. Oke. Ratusan aman, kita ke puluhan. Puluhan semua juga boleh kan. Ada 7 pilihan, tapi terambil 3, tinggal 4. Gitu. Ya. Kita hitung, kita kalikan dulu. Nah, supaya gampang hitungnya nih. 5 kali 4, 20. Kemudian 5 kali 3, 15. 15 kali 20, itu 300 ya. 300 ya. 300 bilangan yang mungkin dibuang. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah belakangnya kan hanya 0. Berarti kita punya satu pilihan. Nah, lari ke depan. Karena yang di belakang terpilihnya angka 0. Di depan kan 6 pilihan kita punya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 pilihan. Nah, ke sini 7 pilihan dikurangi 2, tinggal 5. Ke sini 7 dikurangi 4, tinggal 7 dikurangi 3, tinggal 4. Kita kalikan. Ya. 30 kali 4, 120 ya. Nah, lalu dijumlah ini. Ya. 300 tambah 120 itu 420. Begitu ya. Ya, ini nomor 3. Ya, nomor 3. Oke. Nah, ini nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Syaratnya bilangannya ganjil. Jadi syarat yang lain sama, cuma bedanya ini ganjil. Kalau tadi kan genap.
Ya, syarat-syarat yang lain sama, tidak boleh berulang, bilangannya ribuan itu sama. Tapi syarat tambahannya beda, ini ganjil. Nah, ganjil dengan genap itu sifatnya sama ya, kita ngeceknya angka yang paling belakang, yang paling kanan. Berarti yang boleh di tempat paling kanan ini harus angka ganjil. Berarti 1, ini 1, 3, 5. Ada 3 pilihan. Nah sekarang cek dulu ya. 135 itu efeknya ke depan sama apa tidak? Sama. Karena 135 itu boleh mengisi tempat yang di depan ini. Berarti aman. Udah nggak usah dipisah. 135 tidak perlu dipisah. Oke, berarti kita punya 3 pilihan di sini. Ya. Nah, dari 3 pilihan itu kemudian kita bergerak ke depan. Depan itu ada 6 pilihan kan, karena 0 tidak boleh. Maka 6 pilihan dikurangi 1 tinggal 5. Ke tempat ratusan kita punya 7 pilihan dikurangi 2 tinggal 5. 40-an kita punya 7 ya pilihan dikurangi 3 tinggal 4 gitu ya. Nah 5 kali 4 20, 20 dikali 15 300 ya, 300 bilangan. Udah seperti itu ya. Oke ya, berikutnya dulu ya, nomor 5. Ini syaratnya, syarat pertama sama, ribuan, kemudian angka tidak boleh berulang, tidak boleh kembar. Nah, tapi syarat tambahnya beda nih ya. Jadi angkanya, kalau angkanya saya tulis X begitu, bilangannya maksud saya X, itu lebih dari 2000, tapi dia kurang dari 5000. Nah ini ya, ini waspada nih. Nah kalau syaratnya nilai bilangan ya dari kiri ya, tetap ya. Kalau tadi ganjil genap dari kanan lihatnya, berarti mengisinya juga dari kanan. Tapi kalau syaratnya nilai bilangan itu kita mengisinya dari kiri. Ya, karena identifikasi nilai bilangan itu ya lihatnya kiri dulu. Berarti yang boleh di kiri apa? Ya angka 2, 3, 4. Ya, hanya 2, 3, 4. Ya kan? Iya, angka lain nggak boleh. Berarti kita punya 3 pilihan ini. Di sini, 3 pilihan. Nah, dari ribuan kita ke ratusan. Kita punya 7 pilihan. Terambil 1 tinggal 6. Ke tempat puluhan, 7 pilihan. Terambil 2 tinggal 5. Tempat satuan kita punya 7 pilihan. Terambil 3 tinggal 4. Ya, udah dikalikan. 20 kali 18, hasilnya 360 bilangan. Gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini bilangannya lebih dari 2000 dan genap. Ya, lebih dari 2000 dan genap. Nah, ini menarik karena lebih dari 2000 lihat di belakang, genap di depan, sorry maksud saya, di kiri. Sementara genap melihatnya di belakang, di kanan. Nah, terus kita dari mana dulu mengisinya ya? Nah, kita lihat dulu. Caranya kita data dulu dengan teliti ya. Kalau lebih dari 2000, maka yang boleh di depan itu kan angka 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan di belakang kan genap, berarti boleh 0 ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Nah, kita lihat ya, ini angka-angka yang disediakan di depan dan belakang kita banding. Ada 0, 2, 4, 6, ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang jadi masalah kan 0, karena kayak seperti yang kita bahas tadi ya, di soal sebelumnya. Angka 0 itu tidak boleh mengisi di depan, sementara 2, 4, 6 boleh. Nah, kalau begitu nolnya kita pisah, seperti tadi. Ya. Nah, angka nolnya di belakang kita pisah. Ini kita coret di sini, kita pindah ke sini. Ada angka 0. Berarti ini 1 pilihan, ini 3 pilihan. Ya. Oke, nah sekarang ini 246, ini 23, 456. 246 di sini ada ya. Nah, kita lihat dulu
lebih lengkap yang sebelah kiri kan. Ya, artinya yang kanan ini 246 semuanya terdapat di kumpulan angka yang sebelah kiri ini. Ya. Maka memang kita mengisinya dari kanan. Ya, kita mulai dari kumpulan angka yang lebih sedikit, kumpulan angka yang merupakan bagian dari kumpulan angka yang di tempat yang lainnya. Ya, jadi yang paling sedikit ini kita mulai startnya dari situ. Jangan dari yang lengkap ini, jangan dari yang lebih banyak anggotanya, jangan dari yang lebih lengkap, nanti bingung. Ya, jadi dari yang anggotanya merupakan bagian dari kumpulan yang di tempat lain ini. Oke. Dari kanan berarti. Dari kanan kita punya 3 pilihan. Nah, kita ke sana. Nah, mengapa harus dari kanan? Karena semua anggota yang di kanan itu termasuk anggota di kiri juga. Tapi kalau yang di kiri itu ada anggota kiri tidak termasuk anggota yang kanan. Nanti kalau terpilih angka yang bukan anggota kanan, kalau kita mengisinya dari kiri, lalu kita bergerak ke kanan, kan bingung. Ya. Nah, jadi kita dari kanan dulu. Ini tiga pilihan, lalu bergerak ke kiri. Ke kiri kita punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 pilihan. 5 pilihan, tapi sudah terambil 1 di kanan. Berarti tinggal 4. Yang terambil di kanan itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nah, 2, 4, 6 kan ada semua di kiri. Jadi aman. Ya. Kemudian bergerak ke tempat ratusan, ya. 7 angka boleh masuk semua, tapi dikurangi 2, tinggal 5. Ya, lanjut ke sini tempat puluhan, 7 angka yang tersedia dikurangi 3, tinggal 4. Kalikan ya, 20 dikali 12. 240 ya, 240 bilang. Nah, sekarang yang bawah ini, yang kanannya kan 1 ini. Ya, 1 ini kita satu pilihan maksudnya, yaitu angka 0 ya. Ya sudah, kemudian kita bergerak ke kiri. Ya, ke tempat ribuan. Angka 0 sudah terpilih, tapi angka 0 tidak berdampak di tempat ribuan. Karena angka 0 tidak boleh mengisi tempat ribuan. Ya, dalam konteks soal ini maksudnya ya. Maka di sini kita punya 6 pilihan kan. Oh, 6 pilihan, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 pilihan. Ya. Karena 1 kan tidak boleh. Ya. Oke. Ya, jadi 2, 3, 4, 5, 6 ini masih komplit semua. Ya. Belum ada yang terambil. Nah, dari sini kita ke tempat ratusan. Ratusan semua boleh ini. Ya, 7 pilihan. Tapi sudah terambil 2, tinggal 5. Tempat puluhan, 7 pilihan, terambil 3, tinggal 4. 25 kali 4, 100. Ya, ditambah 240 tambah 100, 340 bilangan. Itu. Ya, oke. Ya, dipahami? Ya, pahami ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, ini atur perkalian soalnya banyak ini ya. Saya sediakan soalnya banyak. Oke. Ya. Ya, karena supaya mantap begitu ya, supaya mantap. Oke. Dimiliki angka yang sama, kemudian syarat umumnya sama, ribuan, nggak boleh berulang, nggak boleh kembar begitu. Nah, syarat tambahannya yang beda ya. Ini bilangannya kurang dari 5.000, berarti kurang dari 5.000 bilangan di sini ya. Dan ganjil, ini bilangannya juga harus ganjil. Ya udah, kalau ganjil kan belakangnya harus 1, 3, 5. Yang disediakan kan itu. Kemudian kalau kurang dari 5.000 berarti angkanya 1 boleh, 2, 3, 4 boleh ya. 1, 2, 3, 4. Oke? Karena bilangannya kurang dari 5.000. Nah, sekarang antara 1, 3, 5 kita bandingkan dengan yang di depan 1, 2, 3, 4. Kalau 1, 3 ada ya, ini 1, 3. Tapi 5 nggak ada loh. Nah, artinya
5-nya harus dipisah juga, seperti 0 tadi. Ya, seperti di soal sebelumnya, 0-nya dipisah. Nah, kita buat kotak lagi berarti ya. Kita buat kotak, tambahan kotak. Untuk menempatkan 5 ini di belakang ya, kita pindah ke sini angka 5-nya. Berarti di sini satu pilihan, ini tinggal 2 pilihan. Ya. Oke. Nah, yang atas dulu ya, kotak atas dulu. Dari sini kita ke depan. Oke. Mungkin 1, mungkin 3 terpilih gitu ya. Intinya salah satu terpilih ke depan. Depan itu kan ada 4 pilihan. Terpilih 1, tinggal 3 dong. Gitu. Terus di tempat ratusan semua boleh, ini ada 7 pilihan. 7 terpilih, sudah terpilih 2, tinggal 5 ya. Di tempat puluhan 7 pilihan, terpilih 3, sudah tinggal 4. Kan gitu. 20, 5 kali 4 20 dikali 6 ya. 120 ya. Oke. Terus yang bawah kanannya satu pilihan, yaitu angka 5 ya. Kita bergerak ke depan. Di depan utuh ini 1, 2, 3, 4-nya utuh ini. Berarti 4 pilihan. Nah, dari sini kita bergerak ke tempat sebelah kanannya, tempat ratusan ya. Kita punya 7 pilihan sejatinya, tapi sudah terambil 2, tinggal 5. Terus ke tempat puluhan, 7 pilihan terambil 3, tinggal 4. Ya, 20 dikali 4 sama dengan 80. Ditambah 200. Gitu ya. Nomor 7 hasilnya 200. Gitu ya. Oke. Semangat ya. Ya, terus tekun ya, konsentrasi. Semangat. Kita ke nomor 8. Oh, nomor 8 kita sudah masuk ke perhitungan faktorial ya. Ya, faktorial ini, kemampuan ini diperlukan karena di dalam olah perhitungan permutasi dan kombinasi kita menggunakan faktorial. Ya. Kita menggunakan faktorial. Jadi faktorial itu kan kalau kita punya n difaktorialkan itu sama dengan kan n dikali n dikurangi 1 kali n dikurangi 2 kali n dikurangi 3 terus sampai dikali 1 gitu. Ya, sampai dikali 1. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya 15 faktorial dikurangi 14 faktorial dibagi 15 faktorial. Masa kita akan panjangkan begini? Contohnya kalau ini kita punya 6 faktorial, itu berarti kan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Ini kalau dihitung ini kan 720 ya. Ya, ini masih 6 masih bisa lah angkanya. Tapi kalau 15 coba panjang sekali. Kalau nggak pakai kalkulator ya susah kan ya, kemungkinan salah menjadi lebih besar gitu. Nah, tetapi operasi ini itu kan bukan operasi faktorial secara tunggal. Ini kan 15 faktorial dikurangi 14 faktorial dibagi 15 faktorial. Berarti ada cara penyederhanaan yang bisa kita lakukan. Gitu. Mana caranya? Caranya 15 faktorial, 14 faktorial, 15 faktorial. Yang paling kecil itu kan 14 faktorial. Ya. Maka kita memanjangkan angka-angka yang atau bilangan-bilangan faktorial ini, tetapi berhenti di 14 faktorial. Jadi kalau 15 faktorial itu kan 15 dikali 14 kali 13 ya, kali 12 dan seterusnya. Tapi kan bisa 15 dikali 14 faktorial, stop di situ. Ya. Seperti 6 faktorial ini 5 sampai dengan dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kan bisa disingkat menjadi 5 faktorial kan. Berarti 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 faktorial. Ini bisa. Sama juga dengan 15 faktorial itu sama dengan 15 dikali 14 faktorial. Lalu dikurangi 14 faktorial. Dibagi 15 kali 14 faktorial. Nah, yang atas ini ada 14 faktorial kan, kita faktorkan, keluarkan 14 faktorial. Terus, nah gini kan,
Ini 15 kali 14 faktorial. Lah yang isi kurungnya gimana? Ya, difaktorkan. Ini kan 15 kali 14 faktorial. Tapi 14 faktorialnya keluarkan, ya tinggal 15 kan. Terus ini 14 faktorial dikeluarkan, ya dibagi 14 faktorial dibagi 14 faktorial kan 1. Ya, jangan jadi 0 ya. Oh kan dikeluarkan hilang jadi 0, enggak. Jadi 1 ya, karena dibagi prinsipnya. Oke lah, 14 faktorial dibagi ini hilang sudah. Udah kan? 15 kurangi 1 14. Per bawah tinggal 15. Ya kan selesai. Ini jawabannya gitu. Udah ya? Udah sekali. Oke. Nomor 9. Ini ada persamaan ya. Terus gimana kalau ini? Nah, lihat ini. Ini n plus 2 difaktorialkan. Yang atasnya n plus 1 difaktorialkan. Antara n plus 1 dengan n plus 2 itu besar mana? Besar n plus 2 kan ya? Ya kan? Nah, yang besar itu yang diurai. Diurai berhenti sampai yang kecil ini. Yang kecil itu kan yang lebih kecil n plus 1 difaktorialkan. Maksudnya begini loh. Berarti saya tulis dulu nih. 15. Nah, n plus 1 karena lebih kecil, tidak usah diapa-apakan dulu. Nah, yang besar ini yang n plus 2. Menjadi n plus 2 dikali, ini kan n plus 2 dikurangi 1. Jadinya n plus 1 kan. Tapi stop faktorial sama dengan n. Nah, ini kan bisa dicoret ini. Coret, coret. Ya, termasuk faktorialnya hilang jadinya. Nah, maka menjadi 15 per n plus 2 sama dengan n. 15 dibagi n plus 2 sama dengan n. Berarti kan 15 sama dengan n dikali n plus 2 kan. Pelangi ya. Ini pelangi. Maka n kuadrat plus 2n. Nah, kita kumpulkan di kanan. Berarti yang di kiri tinggal 0. N kuadrat plus 2n min 15. Faktorkan dong, ya kan? N. Ya, dikalikan hasilnya min 15 ditambahkan 2. Berarti plus min ya, min. Min 5 plus 3 ya. Ya, berarti n-nya sama dengan 5 atau n sama dengan minus 3. Ya, gitu ya. Hah? Betul ya? Ya, betul ya. Berarti betul ya? Iya. Salah toh. Sebentar. Teliti ini. Ini harusnya plus ya. Ini kan plus soal tandanya. Ya kan min 5 ditambah 3 itu kan min 2 harusnya plus ini. Ini salah nih. Ini yang minus, keliru. Ya. Berarti yang ini min 5 ini plus 3. Nah, yang min 5 kan tidak memenuhi. Kenapa? Karena bilangan yang difaktorialkan itu tidak boleh minus, nggak boleh. Nah, yang memenuhi ini yang betul. Berarti n sama dengan 3. Gitu ya. Pahami kan ya? Oke, lanjut. Tetap semangat ya. Oke. Sekarang kita masuk ke perhitungan permutasi. Lah kok bisa permutasi? Bagaimana membedakan antara permutasi dengan kombinasi? Permutasi itu memperhatikan urutan. Permutasi itu memperhatikan posisi. Posisi itu bisa posisi jabatan, posisi duduk, posisi berdiri, ya, itu semua termasuk posisi. Posisi itu susunan gitu. Tetapi kalau tidak ada susunan, tidak ada posisi, maka perkaranya pasti perkara kombinasi. Ya, itu membedakan mana permutasi, mana kombinasi, begitu ya. Ya, ini secara matematik, ya, secara matematik ya. Karena dalam bahasa Indonesia sehari-hari kan yang dikenal hanya kombinasi, gitu. Ya, permutasi tidak dikenal ya. Oke. Dari 10 anggota panitia akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 10 anak nih. Ini 10. Ya. 10 orang ya. Dari 10 ini akan dipilih apa? Ketua. Lalu
sekretaris, bendahara. Ya. Nah, 3 ini kan posisi. Ya. Berarti ada susunan gitu loh. Ada susunan. Lah pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya kan kalau si A jadi ketua, ya misalkan nih ya, jangan pakai A ya, ini ada huruf B nanti bingung ya. Oke, misalkan namanya siapa? Joko, Amir, kemudian Sinta. Ya, kalau Joko ini ketua, Amir sekretaris, Sintanya bendahara. Ini kan satu posisi, satu susunan. Nah, kalau ditukar susunannya, ini yang sekretaris, ini yang ketua, ini yang bendahara. Ini kan sudah lain susunannya. Ya, ini sudah 2 cara yang berbeda. Artinya 2 cara yang berbeda ini sudah. Nah, inilah yang dimaksud permutasi, memperhatikan urutan. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini permutasi, mudah sekali ya mengerjakannya. Ini kan 10 P3. Artinya permutasi 3 dari 10. Memilih 3 dengan susunan tertentu dari 10 member yang tersedia. Gitu. Nah, tinggal masukin rumus permutasi kan, jadinya 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 difaktorialkan. Ya. Jadinya kan itu. Oke ya. Menjadi sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, dicoret ini. Nah, caranya mencari gini, 7-nya coret dengan 10, tapi karena ini adalah bilangan faktorial, maka yang di atas itu tinggal 10 kali 9 kali 8. Stop. Stop sebelum 7. Stop sebelum angka yang dicoret ini. Ya. Yang bawah habis sudah. Berarti 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Udah gitu. Selesai. Ya. Oke. Ya. Ini contoh permutasi. Oke, 11. Ada 10 bendera anggota ASEAN. Berapa banyak pilihan cara yang bisa dipilih? Mau dijejer. Nah, ini kan menyusun. Ya. Karena 10 benderanya itu beda-beda semua. Berarti ketika dijejer itu berarti kita menyusun. Ketika susunannya dibalik itu kan caranya udah lain namanya. Ya, berarti ini 10 P 10. Nah, dihitung 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 10 difaktorialkan. Sama dengan 10 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu 1. Ya, 10 faktorial per 1 sama dengan 10 faktorial. Biasanya kalau bilangan yang difaktorialkan besar, ya 10 faktorial ini sudah termasuk besar. Biasanya kalau pilihan ganda itu opsinya pakai bentuk faktorial, jadi tidak dihitung. Ya, karena ini kalau ngitung lama. Kecuali kalian boleh bawa kalkulator. Ya, jadi ya 10 faktorial sudah boleh dihentikan di situ. Ya, nanti kita, kalau saya biasanya sih sampai 6 faktorial. Kalau sampai 6 faktorial itu harus dihitung. Tapi kalau di atas itu boleh ditulis bentuk bilangan faktorial saja. Kalau saya begitu, ya. Oke. 12. Nah, ini seperti mirip seperti nomor 11 tadi, tapi ada syarat tambahan. Ini saya gambarkan dulu nanti ya. 10 bendera negara anggota ASEAN akan dipasang berjejer dengan syarat bendera Indonesia harus di ujung. Berarti Indonesianya di ujung. Lalu ada lagi Thailand dan Vietnam berjejer. Ini bendera Thailand, ini Vietnam berjejer. Yang lain bebas. Tapi ini jejer ya. Berarti yang lain itu kan ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 10. Oke. Nah, sekarang setiap syarat tambahan itu diperhatikan masing-masing punya berapa cara. Indonesia di ujung. Ujung itu ada berapa? Ada 2. Ujung kiri sama ujung
kanan. Ya, jadi Indonesia bisa di sini, bisa di sini, bisa juga di sini. Berarti Indonesia ini ada dua cara. Dua cara. Ya. Lalu yang Thailand dan Vietnam ini entah kenapa mereka minta dijejer terus. Ya, mintanya mereka berjejeran terus. Nah, ada berapa cara? Ya, ada dua cara, yaitu TV dengan VT kan. Ini kan dua cara namanya. Kan mereka di antara mereka boleh dibalik kan. Jadi T-nya di kiri, V-nya di kanan, itu satu cara. Lalu dibalik, V-nya di kiri, T-nya di kanan. Itu cara kedua berarti. Berarti Indonesia punya dua cara, TV punya dua cara. Oke. Nah, setelah itu dalam konteks keseluruhan, dalam konteks keseluruhan Indonesia tidak perlu dimasukkan. Kenapa? Indonesia harus di ujung. Berarti yang boleh dimasukkan dalam konteks keseluruhan itu yang bukan ujung. Ya, berarti TV boleh dimasukkan, tapi TV ini dihitung satu. Ini dihitung satu ya, berarti ini satu elemen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elemen. 8 elemen itu kan boleh bolak-balik posisinya. Yang penting berjejer. Kalau begitu ya, maka gini jadinya. Dua cara dari Indonesia dikali dua cara Thailand Vietnam dikali keseluruhannya 8 elemen itu dijejer menjadi 8P8. Jadi keseluruhan ini 8P8 kan nanti. Gitu ya. Nah, menjadi 2 kali 2 kali 8 faktorial per 0 faktorial ya, 8 kurangi 8 itu kan 0 faktorial. Sama dengan 4 kali 8 faktorial. Ya, hasilnya itu ya. Kalau mau dihitung pakai kalkulator, oke ya. Manual bisa tapi lama ya. Oke ya, gitu ya. Nah, biasanya kalau lebih dari 6 bilangan yang difaktorialkan, biasanya sih opsinya seperti ini biasanya ya. Oke. Kemudian nomor 13 sekarang. Nah, kita masuk ke permutasi yang disebut sebagai permutasi siklik. Siklik itu melingkar. Cirinya siklik itu tidak ada ujung. Bedanya tadi dengan nomor 12. Ini kan ada ujung. Kalau ini nggak ada ujung. Jadi presiden, wakil, dan 5 orang menteri. 1, 2, 3, 4, 5. Mereka rapat duduknya melingkar. Nah, ini yang disebut dengan siklik. Ya, siklik. Nah, ini namanya ya, siklik melingkar. Ciri-cirinya tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Itu ya, kayak karet begitu ya, karet gelang gitu maksudnya. Oke. Nah, syaratnya hanya siklik saja, posisinya melingkar begini, tidak ada syarat tambahan. Berapa cara mereka duduk? Ya sudah, ini berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 7 dikurangi 1 difaktorialkan. Rumusannya kan begitu. Ya, rumusannya kan N-1 difaktorialkan. N-nya 7, ya sudah selesai. Sama dengan 6 faktorial kan? Sama dengan 720. Ya, kalau 6 faktorial masih bisa dihitung dengan masih mudah lah ya. 720 ya, itu hasilnya ya. Ini siklik yang pertama. Nah, siklik berikutnya ada variasi ya, masih presiden wapres sama presiden wapres, lalu menterinya 5, siklik ya, tetapi presiden dan wapres harus berdampingan. Ini ada syarat tambahan, jadi ini berdampingan, maka saya kotaki ya, saya kotaki berdampingan. Nah, dalam konteks presiden dan wapres berdampingan itu ada berapa cara mereka? Ada 2 dong, yaitu presiden wapres dengan kalau dibalik wapres presiden. Ini sama-sama boleh, berarti ada 2 cara. Di antara mereka berdua ada 2 cara. Nah, dalam konteks keseluruhan, PW ini dianggap satu elemen, berarti menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 elemen.
Ya, maka total caranya menjadi 2 cara. Ini dari presiden dan wapres dan wakilnya dikali konteks keseluruhan. Keseluruhan menjadi 6 elemen, bukan 7 elemen. Karena presiden dan wapres dianggap satu elemen, karena mereka harus berdampingan. Berarti menjadi 6 dikurangi 1 difaktorialkan. 2 dikali 5 faktorial. Ya, begitu caranya ya. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Ya, kalau ini masih bisa dihitung sih ya. Jadi 2 kali 120 sama dengan 240. Oke, gitu. Ya, kita ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini kita akan menemukan pola berpikir yang berbeda. Ya, pada sebuah box terdapat 10 kelereng kecil yang sudah diberi tulisan huruf A hingga J. Seorang anak ingin mengambil 4 sekaligus secara acak. 4 sekaligus secara acak. Ada berapa cara yang bisa digunakan untuk mengambilnya? Nah, pertanyaannya ya begini, 4 kelereng yang diambil acak ini ya, itu ada susunan tidak? Ada posisi tidak? Ada urutan tidak? Kan tidak ada. Yang penting 4 gitu loh. Ya, berarti ini kasusnya apa? Kombinasi. Ya, bukan permutasi. Sorry, ya. Gitu ya, guys. Jadi ini kasusnya adalah kombinasi, bukan permutasi. Karena tidak ada urutan. Tidak ada susunan. Berarti kita bisa menghitung dengan formula kombinasi 10C4. Kombinasi 4 dari 10. Ya, mengambil 4 sekaligus secara acak. Nah, formulanya gimana? 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 4 difaktorialkan 4 faktorial. Gitu ya. Oke. Nah, maka menjadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial 4 faktorial. Ya. Kalau kita coret-coret ini tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, 4 itu saya urai dulu ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita bisa coret-coret nih ya. 4 dicoret dengan 8. Kan 8-nya tinggal 2. 4-nya tinggal 1 ya. Jadi 1 ya. 9 dengan 3. Nah, 9-nya jadi 3. 2 dengan 10 kan. 10-nya menjadi 5. 2-nya jadi 1. Oke, maka menjadi 5 kali 3 kali 2. Ini kan hasilnya berarti berapa? 5 kali 3 kali 2 kali 7. Ya, ini hasil ada 7 yang ini. Hasilnya 175. Ya, gitu ya. Gitu ya, oke. Semangat terus ya. Semangat terus. Ya, kita ke soal nomor 16. Wow, oke, nomor 16 ya. Dikit lagi selesai. Sabar. Ya, oke, semangat. Seorang siswa berprestasi sering mendapatkan piala kejuaraan. Sampai saat ini, siswa tersebut mempunyai 12 buah piala yang ingin diletakkan di rak susun 2. Ya. Nah, rak tersebut hanya bisa menampung 5 buah piala pada bagian bawah. Ada berapa banyak cara yang dapat dipilih siswa tersebut untuk bisa menentukan piala mana saja yang ada di bawah. Nah, di bawah itu hanya bisa menampung 5, padahal pialanya ada 12 ya. Pialanya ada 12 ini, sorry. Ini 12. Nah, mau naruh 5 di bawah gitu loh. Ya memang muat 5, lah yang di bawah berarti untuk milih piala 5 dari 12 itu berapa cara milihnya ya. Ini kan kombinasi. Karena 5 ini tidak ada urutan, nggak ada kode yang diurutkan di situ, yang disusun nggak ada. Berarti ini kombinasi nih.
ya, kombinasi 12C5. Ya, kombinasi 5 dari 12. Menjadi 12 faktorial per, langsung saja 12 kurangi 5 ya, 7 faktorial, 5 faktorial. Ya, gitu. Nanti kalau dihitung hasilnya 660. Ya, kalau mau diurai ini coret dulu. Jadinya 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Nah, supaya saya bisa mencoret-coret dengan 5 faktorial, 5 faktorialnya saya urai dulu ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 saya coret dengan 10, tinggal 2 10-nya. 4 dengan 12, 12-nya tinggal 3. Ya, 3 dengan 9, 9-nya tinggal 3. 8 dengan 2, 8-nya tinggal 4. Berarti kan menjadi 3 kali 11 kali 2 kali 3 kali 4 per 1 ya. Ini hasilnya adalah 660. Kok tahu? Saya sudah ngitung tadi. Gitu ya. Ya betul 660. Ya, oke, kita lanjut soal berikutnya. Wow, alumni kelas Eagle ini mengadakan reuni dihadiri 20 orang. Semuanya salaman. Berapa salaman yang terjadi? Salaman itu melibatkan berapa orang? Sebuah salaman. Sebuah salaman yang melibatkan 2 orang. Kalau 3 orang saling bersalaman sekaligus kan ya lucu ya. 2 orang dong salaman. Ya. Kalau dihitung berapa banyak salaman, ya berarti kan kombinasi 20C2 ini. 20C2. Ya. 20 orang, tiap salaman itu melibatkan 2 orang. Berarti banyaknya salaman itu 20C2. Sama dengan 20 faktorial per 18 faktorial kali 2 faktorial. Coret-coret 20 kali 8, kali 19. Ini kan 2 kali 1 ya. Coret-coret tinggal 10 sama dengan 190. Gitu. Ya. Begitu guys. Oke. Nah, ini mikirnya lumayan kalau ini nih. Ya, tapi gampang ya. Jadi pelatih timnas sekarang itu namanya siapa ya? John Hetman kalau nggak salah ya. Itu memilih 3 kiper, 10 pemain belakang, 6 pemain tengah, dan 6 pemain depan. Ya, kan sekali main tentu tidak semuanya ikut main dong. Yang main langsung itu kita sebut tim inti lah ya, sebut tim inti gitu. Nah, pola yang akan diterapkan itu 1-4-4-2, artinya 1 kiper, 4 pemain belakang, 4 pemain di tengah, dan 2 pemain depan. Berapa cara pelatih membentuk tim untuk bermain? Nah, gimana nih? Memilih pemainnya pakai susunan enggak? Ya enggak ya, tidak perlu susunan kan. Ya, jadi ini adalah kombinasi ya, kasus kombinasi. Nah, di belakang itu kipernya ada 3 calon kiper. Dipilih 1, iya berarti kan 3 C1, ya kan? Lalu pemain belakangnya 10, yang dipilih 4 untuk langsung main sebagai starter maksudnya. Berarti 10 C4. Lalu pemain tengahnya 6, dipilih 4, ya 6 C4. Dikali pemain depannya 6, dipilih 2 ya 6 C2. Ya. Nah, ini dihitung aja nanti kan 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial dikali 10 faktorial per 6 faktorial 4 faktorial dikali 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial dikali 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial. Ya nanti coret-coret seperti biasa ya. Ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 10.125. Ya, begitu. Ya. Oke ya, yang penting paham ininya, pola berpikirnya, oke? Ya, itu dulu guys.
Semoga pembahasan kombinatori lewat soal-soal ini bisa membantu kalian untuk memahami konsep dan penerapan kombinatori ya dalam menyelesaikan masalah. Dan ini menjadi landasan penting untuk nanti kalian belajar sub kedua, yaitu peluang. Karena biasanya soal-soal peluangnya banyak melibatkan kombinatori. Biasanya begitu. Oke, God bless, Tuhan memberkati, semangat.